Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Huda Kumpulrejo yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmah, atas segala taufik, atas segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang mana atas semua itu kita bisa melakukan berbagai amalan soleh. Kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa berdoa, berzikir sebelumnya, atau sebagian kita ada yang sholat malam, ada yang baca Quran, ada yang sedekah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Semua itu bisa terjadi, bisa kita lakukan semata-mata atas pertolongan Allah. Assalamualaikum. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan juga sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan, mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah tema yang ini sangat akrab sekali dengan keseharian kita, terutama untuk kita-kita yang usianya sudah tidak senja lagi, tidak muda lagi, yaitu seputar berobat. Ya Pak, yang namanya sudah tua, ya, usia sudah di atas 40, di atas 50, apalagi lebih daripada itu, maka akan akrab dengan yang namanya berobat. Dan judul pada kajian pagi hari ini saya beri judul, berobat itu bukan sekedar sembuh. Jangan punya prinsip yang penting sembuh, jangan. Karena berobat bukan sekedar sembuh. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah berobat, sebelum kita membahas tentang kenapa kok berobat bukan sekedar sembuh, kenapa kok nggak boleh yang penting sembuh, ada dua muqaddimah, ada dua pendahuluan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Muqaddimah yang pertama, ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya adanya suatu hasil yang baik, tidak menunjukkan prosesnya baik. Adanya suatu hasil yang baik tidak menunjukkan prosesnya baik. Para ulama mengatakan wujudul athar la yadullu ala sihhatil amal. Adanya hasil yang baik tidak menunjukkan amalan untuk menghasilkan hasil tersebut itu baik juga. Hasil yang baik tidak menunjukkan amalannya baik. Ini kata para ulama. Contoh, misalnya kalau ada orang korupsi, waliyadzubillah, koruptor, melakukan korupsi. Dia melakukan korupsi dengan segala kelihayannya, kemudian dapat uang. Misalnya dapat uang 10 miliar. Banyak sekali. Dan sukses. Suksesnya dalam artian nggak ketahuan, nggak ketangkap. Sehingga dia hartanya bertambah, hidupnya enak, senang. Pokoknya hasilnya baik gitu. Baik dalam tanda kutip gitu. Maka apakah ini menunjukkan korupsi itu baik? Tentu tidak. Walaupun hasilnya baik, dia sukses, hidup enak,
anaknya kuliah di luar negeri misalnya, anaknya jadi, tapi hasil korupsi. Dan nggak ketahuan, dilelah nggak ketahuan, nggak ketangkep KPK misalnya. Nah, apakah berarti menunjukkan proses yang dijalankan yaitu korupsi itu baik juga? Tentu tidak. Contoh misalnya, kalau ada orang dia punya masalah, ya, dia punya masalah, pusing, stres. Kemudian karena dia pusing, stres, punya masalah, dia menenggak misalnya narkoba. Ketika dia menenggak narkoba, kok masalahnya seperti hilang, nggak stres lagi. Wah, rasanya tenang, hidup enak. Apakah berarti adanya hasil yang baik ini, rasa enak, masalah hilang, tidak stres lagi, menunjukkan narkoba itu baik? Tentu tidak. Contoh yang lain, misalnya ada orang sakit, misalnya sakitnya sakit yang menahun, sakit yang kronis, sudah pergi ke dokter, ke berbagai dokter kok nggak sembuh-sembuh. Sudah terapi, sudah scan MRI, sudah scan macam-macam kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian akhirnya pergi ke Mbah Dukun. Pergi ke Mbah Dukun kok sembuh. Dapat hasil yang baik, yaitu sembuh. Apakah berarti pergi ke dukun itu baik? Karena dapat hasil yang baik? Jawabannya tidak. Oke. Walaupun dia sembuh, dapat hasil yang baik, bukan berarti pergi ke dukun itu boleh atau baik. Nah, maka adanya hasil yang baik belum tentu proses untuk mendapatkannya itu baik. Jangan tertipu ya ketika melihat hasil yang baik pada diri seseorang, belum tentu proses di belakangnya baik juga. Kenapa demikian? Dalil yang paling jelas dalam masalah ini adalah tentang Dajjal. Dajjal. Dajjal itu baik atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Baik atau buruk? Buruk. Dajjal itu ngajak kepada kekufuran, ngajak orang untuk menyembah dirinya, ngajak kepada kesyirikan, ngajak kepada kesesatan yang semua nabi, kata Rasulullah, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Semua nabi, saking ngerinya. Bahkan sampai Nabi Adam, nabi pertama yang masih jauh ya dari kemunculan Dajjal, itu sudah memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Tapi perhatikan di dalam hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi fayastajibuna lah." Dajjal akan datang ke kaum-kaum, akan mendatangi semua manusia, ya. Bahkan Dajjal akan datang ke seluruh tempat di muka bumi, semuanya, termasuk Kumpulrejo, ya, termasuk daerah ini akan didatangi oleh Dajjal, kecuali apa? Kecuali Mekah dan Madinah. Semua tempat akan didatangi oleh Dajjal, dan Dajjal akan yad'uhum, akan mendakwahi mereka untuk menyembah dirinya, akan menyerukan orang-orang untuk menyembah dia. Fayastajibunalah, dan orang-orang sebagian besarnya akan nurut kepada Dajjal, akan ikut Dajjal. Fayamurus sama fayumtir, dan Dajjal di antara trik dakwahnya, di antara cara Dajjal mengajak kepada kesyirikan, kekufuran adalah Dajjal perintahkan langit untuk hujan, turun hujan. Wal arda fatunbit, Dajjal perintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan, tumbuh. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat durran, dan binatang-binatang ternak dari manusia itu akan dibuat gemuk-gemuk oleh Dajjal. Karena makannya cukup, minumnya cukup, maka sapi, kambing, domba itu akan gemuk-gemuk. Wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasira, dan mereka akan memiliki lambung yang lebar dan kantong susu yang penuh.
Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya apa? Dajjal memberikan kenikmatan duniawi pada manusia. Artinya Dajjal akan mengatakan, ayo manusia sembah saya. Siapa yang nyembah saya nanti akan mendapatkan harta duniawi, makanan yang cukup, minuman yang cukup, sawah yang hijau, hujan yang deras, binatang ternak yang gemuk-gemuk, uang yang banyak. Ya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Nah, maka apakah ketika misalnya ada orang yang ikut Dajjal, ternyata dia kaya raya. Makanannya banyak, cukup, minumannya cukup, ya, kemudian tandurannya sukses, ya, sawahnya hijau, kemudian hewan ternaknya gemuk-gemuk. Apakah berarti dia di atas kebaikan? Karena dapat harta, dapat kebaikan. Karena ikut Dajjal. Apakah berarti ini baik? Tentu tidak. Dia dapat hasil yang baik, iya. Tapi tidak menunjukkan prosesnya baik. Karena dia dapat itu semua karena ikut Dajjal. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya adanya hasil yang baik belum tentu prosesnya juga baik. Adanya hasil yang baik belum tentu perbuatan untuk mendapatkannya juga baik. Nah, maka jangan dalam segala perkara, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia, jangan sekedar berpatokan pada testimonial. Oh, saya pakai cara ini berhasil. Belum tentu, ya. Berhasil belum tentu itu cara yang baik. Ya, seperti tadi korupsi itu kan cara juga untuk kaya, tapi kan belum tentu, bukan belum, tapi kan itu cara yang nggak baik, bukan hanya belum tentu, cara yang nggak baik. Jangan hanya berpatokan pada testimonial tentang hasil, tapi tanya juga gimana caranya, gimana prosesnya, dilihat prosesnya. Fokuslah pada proses, bukan pada hasil. Ini mukadimah yang pertama, bahwasanya adanya hasil yang baik tidak menunjukkan prosesnya juga baik. Yang kedua, mukadimah yang kedua tentang hukum sebab atau hukum ikhtiar. Ya. Bahwasanya segala sesuatu itu yang terjadi pada kita atau terjadi di muka bumi ini pasti didahului oleh sebab, didahului oleh ikhtiar. Nah, sebab atau ikhtiar yang boleh ditempuh dalam agama kita, dalam Islam, itu ada dua. Ada dua jenis ikhtiar atau sebab yang boleh ditempuh. Yang pertama disebut dengan sebab syar'i atau ikhtiar yang syar'i. Yaitu semua sebab, semua ikhtiar yang terdapat dalilnya dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Semua bentuk ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang ada dalilnya dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada korelasinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya istighfar adalah sebab datangnya rezeki. Istighfar adalah bentuk ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Kok bisa kita bilang astagfirullah datang rezeki? Ini kan nggak masuk akal. Nggak ada korelasinya sebetulnya. Tapi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dan surat Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Rabb kalian itu Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Kalau kalian beristighfar, kalau kalian rajin beristighfar, Allah akan kirim untuk kalian dari langit hujan yang midrara, yang terus menerus. Hujan itu rezeki bukan? Rezeki.
Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian amwal, harta, wa banin, anak-anak yang banyak. Rezeki bukan rezeki. Sudah dapat hujan, dapat harta, dapat anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur, sawah-sawah yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kalian sungai-sungai yang deras, tidak akan kekeringan. Banyak rezekinya. Pertama hujan, kemudian harta, anak, kebun yang subur, dan sungai yang deras. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Perhatikan, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwasanya kalau kita banyak istighfar, rezeki akan datang. Baik berupa hujan, berupa tanduran yang sukses, sawah kebun yang subur, berupa harta, berupa anak yang belum punya anak, banyak istighfar. Nah, ini sebab syar'i, bahwasanya istighfar adalah sebab datangnya rezeki. Walaupun nggak masuk akal, walaupun kita nggak bisa nalar, gimana kok istighfar bisa datang rezeki? Walaupun nggak bisa dinalar, tapi Allah katakan demikian. Maka ini boleh kita tempuh. Ini sebab yang boleh kita tempuh. Banyak istighfar. Contoh yang lain, yaitu madu. Madu adalah obat segala penyakit. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-69. Allah Ta'ala katakan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut nahl, itu lebah. Syarabun, minuman yang mukhtalifun alwanuhu, yang macam-macam warnanya. Makanya jenengan lihat ya, madu itu ada yang warna kuning, warna gold. Ada juga yang warnanya putih. Ada juga yang warnanya hitam, madu hitam. Ada juga yang warnanya coklat. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Mukhtalifun alwanu. Fihi syifa'un linnas. Yang mana di dalam madu tersebut ada syifa, kesembuhan untuk manusia. Surat An-Nahl ayat 69. Kata Allah, madu adalah penyembuh untuk manusia, penyembuh penyakit manusia. Maka walaupun belum ada penelitian yang paten misalnya, ya, belum ada bukti nyata, tapi kita yakin bahwasanya madu adalah penyembuh, karena Allah katakan demikian. Maka kita boleh tempuh, boleh kita usahakan kalau sakit minum madu. Ini sebab syar'i, ini yang pertama, sebab syar'i, yaitu semua sebab, semua ikhtiar yang ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak bisa dinalar, boleh kita tempuh. Harus ada dalilnya. Yang kedua, sebab yang boleh kita tempuh, ikhtiar yang boleh kita tempuh, namanya sebab qadari. Sebab qadari, yaitu semua ikhtiar atau semua sebab yang terbukti berdasarkan akal sehat atau berdasarkan penelitian. Terbukti berdasarkan akal sehat atau berdasarkan penelitian. Misalnya, ini contoh mudah. Kalau kita lapar, kalau perut kita lapar, maka ikhtiar untuk menghilangkannya apa? Dengan cara makan. Ini kan terbukti berdasarkan akal sehat. Orang yang akalnya sehat tahu kalau lapar ya makan. Kalau kita haus, cara menghilangkan haus adalah dengan cara minum. Itu ikhtiar untuk menghilangkan haus. Terbukti berdasarkan akal sehat. Bisa dinalar, masuk akal, ada korelasinya. Contoh lain misalnya, kalau jenengan demam, jenengan panas dingin, demam, misalnya diukur suhunya 38 Celcius, demam. Maka ikhtiar untuk menghilangkannya, minum paracetamol.
Dari mana kok jenengan tahu bahwasanya parasetamol adalah ikhtiar yang tepat untuk menghilangkan demam? Berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian para ahli medis. Terbukti bahwasanya parasetamol itu bisa menghilangkan demam. Maka boleh jenengan ambil ikhtiar itu, ambil sebab itu. Minum parasetamol. Sedangkan masuk angin, nah ini penyakitnya bapak-bapak, masuk angin. Konon di Amerika gak ada namanya masuk angin, ya. Dan gak ada bahasa Inggrisnya masuk angin itu apa? Enter wind, gak ada. Tapi ini penyakit bapak-bapak Indonesia. Masuk angin, maka apa ikhtiarnya? Apa sebab yang bisa diambil? Misalnya minum antangin, atau keroan, Nah, ini terbukti berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Dan ini masuk akal, dinalar. Nah, ini contoh-contoh. Maka yang seperti ini boleh ditempuh. Ya. Sebab-sebab atau ikhtiar-ikhtiar yang terbukti berdasarkan penelitian atau terbukti berdasarkan akal sehat atau nalar yang sehat. Nah, jadi ada dua, ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Kalau suatu ikhtiar, kalau suatu sebab tidak termasuk dari salah satunya, maka tidak boleh ditempuh. Hukumnya haram. Kalau suatu ikhtiar, suatu sebab tidak termasuk sebab syar'i, tidak ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis, dan tidak termasuk sebab yang qadari, nggak bisa dinalar, nggak masuk akal, tidak ada bukti penelitiannya, maka tidak boleh ditempuh, hukumnya haram dan termasuk kesyirikan. Kenapa termasuk kesyirikan? Karena dia telah menjadikan suatu sebab sebagai sebab padahal Allah tidak jadikan. Allah jadikan, dia menganggap suatu hal sebagai sebab padahal Allah tidak. Allah tidak jadikan sebagai sebab. Berarti dia menandingi Allah dalam masalah ini. Contohnya apa? Contohnya memakai jimat. Ya, memakai jimat. Jimat memang ikhtiar, tapi ini ikhtiar yang keliru. Karena memakai jimat tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, bahkan dilarang. Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai jimat dalam rupa gelang, dalam bentuk kalung, atau yang dibawa di dompet, atau yang ditaruh di tas, atau macam-macam lah. Jimat keberuntungan, jimat pengasihan, jimat kebal senjata, jimat anti melarat, jimat anti musibah, anti bala, semua tidak diperbolehkan. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan, siapa yang pakai jimat faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, jimat pertama tidak ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis, bahkan dilarang. Yang kedua, tidak masuk akal, tidak ada penelitian, tidak masuk nalar. Gimana kok pakai jimat kemudian datang rezeki? Gak ada masuk akalnya. Pakai jimat kok bisa menghindarkan dari penyakit? Gak ada masuk akalnya. Pakai jimat kok ya, jadi dikasihi orang, pengasihan, dicintai orang? Gak ada masuk akalnya. Maka jimat ini ikhtiar yang salah, yang tidak boleh ditempuh. Ya, sebab yang tidak boleh ditempuh bahkan termasuk kesyirikan. Nah, jadi kalau jenengan ingin berikhtiar mengambil sebab untuk mencari kesembuhan dari penyakit, untuk berobat, harus termasuk dari dua tadi. Apakah termasuk sebab yang syar'i ataukah termasuk sebab yang qadari? Harus salah satu dari ini. Kalau tidak termasuk dari dua ini, maka tidak boleh ditempuh dan itu termasuk kesyirikan. Contoh ini yang disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Ketika beliau ditanya tentang hukum
menggunakan gelang kesehatan. Gelang kesehatan, macam-macam ada gelang eh, gelombang elektromagnetik, ada gelombang apa, gelombang yin yang, gelombang macam-macam. Ya. Diklaim misalnya bisa menyembuhkan penyakit jantung. Ini ditanya kepada ulama, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau katakan nggak boleh pakai gelang seperti itu. Karena pertama tidak ada dalilnya tentunya, nggak ada dalam Al-Quran atau hadis, tentu nggak ada. Masalah gelang energi nggak ada. Kemudian tidak masuk akal, gimana kok gelangnya di sini, yang sembuh di sini? Gimana nggak masuk akal? Gelangnya di tangan, bisa menyembuhkan jantung yang di sini. Kalau gelangnya ditempel di sini, mungkin masih agak-agak nyambung ya. Kalau gelangnya ditempel di sini, atau gelangnya ditelan, dimasukkan. Nah, gelangnya di tangan, kok yang sembuh di sini? Di mana nalarnya? Gimana masuk akalnya? Dan tidak ada penelitian yang valid tentang hal itu yang membuktikan bahwasanya gelang energi bisa menyembuhkan penyakit jantung. Ya, maka ini ikhtiar yang keliru. Ini dua mukaddimah yang perlu kita pahami dulu. Ya, tadi pertama tentang bahwasanya tidak semua adanya hasil yang baik berarti prosesnya baik. Yang kedua, bahwasanya dalam mengambil sebab atau berikhtiar itu harus termasuk dari salah satu dari dua. Ya. Pertama sebab yang syar'i atau sebab yang qadari. Nah, kemudian tentang berobat. Kita bahas tentang berobat, bahwasanya berobat itu bukan sekedar sembuh. Para bapak, para ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita pahami pertama adalah bahwasanya setiap penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan. Dan setiap penyakit yang Allah ciptakan, Allah juga ciptakan obatnya. Obatnya pasti ada. Pasti ada. Gak mungkin Allah memberikan kita beban di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Gak mungkin Allah kasih penyakit kok tidak ada obatnya. Gak mungkin. Tapi masalahnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu. Sebagai ujian buat kita. Obatnya ada, tapi kebanyakan kita nggak tahu. Sebagai ujian buat kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga penyembuhnya, obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Yang tahu obatnya ya tahu, yang nggak tahu tentang obatnya ya nggak tahu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka kata Nabi, setiap penyakit pasti ada obatnya pasti. Cuman masalahnya banyak di antara kita yang tidak tahu sebagai bentuk ujian. Kemudian karena memang setiap penyakit ada obatnya, maka kita tentunya perlu berobat. Maka ada aktivitas namanya berobat. Nah, sekarang berobat ini apa hukumnya? Kalau kita sakit, kemudian mau berobat, apa hukum berobat ini? Apakah wajib, apakah sunnah, ataukah mubah, atau bagaimana? Nah, ini ada khilaf Bapak Ibu di antara ulama. Ada khilaf. Mendapat jumhur ulama, ini jumhur itu mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwasanya berobat itu hukumnya mubah. Tidak wajib, hukumnya mubah. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang sahabiyah, seorang wanita sahabiyah, yang ketika itu disebutkan wanita ini berkulit hitam. Dan dia punya penyakit, ngapunten, penyakit ayan, epilepsi, suka step, suka kejang-kejang. Maka wanita ini karena ini hidup di zaman Rasulullah SAW, maka apa yang ia lakukan? Tentunya ia datang kepada Rasulullah SAW.
Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya sembuh dari penyakit step, dari penyakit epilepsi. Ya, waliyadzubillah. Maka Rasulullah SAW katakan, kalau saya doakan kepada Allah, kamu akan sembuh. Tapi saya ingin kasih opsi lain, yang kedua. Yaitu engkau bersabar, tapi dijamin surga. Engkau sabar dengan penyakitmu, penyakitnya tetap ada, tapi kamu dijamin surga. Pilih mana? Opsi 1, saya doakan sembuh, sembuh. Opsi 2, tidak saya doakan sembuh, kamu sabar, tetap sakit, tapi masuk surga. Pilih mana? Maka kata wanita sahabiah ini, aku pilih yang kedua Rasul. Aku pilih yang kedua. Saya nggak sembuh nggak apa-apa. Tapi saya dapat surga. Yang penting saya dapat surga. Tapi ngapunten Rasulullah, saya pilih yang kedua, tapi ada syaratnya. Tolong doakan kepada Allah agar ketika saya step, ketika saya kejang-kejang, awal saya tidak kelihatan. Karena ini wanita. Okay. Maka Rasul doakan, ya, agar si wanita ini ketika step, ketika kejang-kejang tidak kelihatan auratnya. Ini menunjukkan bahwasanya berobat tidak wajib. Karena Rasulullah kasih pilihan kepada wanita ini, kamu tetap sakit, nggak apa-apa, yang penting surga. Tidak harus sembuh. Menunjukkan bahwasanya kalau ada orang sakit, kemudian dia tidak berobat, tidak dosa, tidak. Ya. Tapi kalau dia mau berobat juga boleh. Kan mubah. Mubah itu berarti boleh iya, boleh tidak. Kalau dia tidak berobat, dia sabar, dia berharap Allah sembuhkan sendiri, tidak masalah. Tapi kata para ulama, kalau penyakitnya parah, berbahaya, maka hukumnya dianjurkan untuk berobat. Tidak wajib, tapi dianjurkan, mustahab. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqad da'a wad dawa'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya. Fatadawau ya ibadallah wa la tadawau bil haram. Maka silakan berobatlah, tadawau kata Nabi. Berobatlah wahai hamba Allah, wahai manusia. Namun la tadawau bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ya, maka hadis ini membolehkan atau menganjurkan untuk berobat. Kata Nabi, tadawau, berobatlah. Namun jangan berobat dengan yang haram. Ya, maka berobat ini memang diperintahkan dalam agama. Oke. Berobat diperintahkan dalam agama bagi orang yang sakit. Ya, tadi kalau sakitnya tidak parah, hukumnya boleh. Kalau sakitnya berat, berbahaya, parah, hukumnya dianjurkan untuk berobat. Namun, berobat itu jangan punya prinsip yang penting sembuh. Berobat bagus, tapi jangan punya prinsip yang penting sembuh. Gimana caranya? Piye carane? Jangan. Jangan piye carane. Jangan menghalalkan segala cara untuk sembuh, jangan. Namun harus memperhatikan caranya supaya benar. Cara berobatnya benar. Itu tadi, ya. Tidak menempuh cara-cara yang keliru. Ya. Menempuh sebab yang syar'i atau sebab yang qadari. Karena Nabi katakan tadi, silakan berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya. Berarti Nabi di sini mewanti-wanti, jangan menghalalkan segala cara untuk berobat. Jangan rela, jangan nekat mengambil jalan yang haram sekedar untuk mencari kesembuhan. Karena Bapak Ibu sekalian rahiman wa rahimakumullah, sakit itu sendiri punya keutamaan. Sakit itu sendiri punya keutamaan. Artinya orang yang sakit itu mendapatkan banyak keuntungan. Orang sakit dapat banyak keuntungan. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawaba." Orang-orang yang dahulu sehat di dunia, kelak
pada hari kiamat itu akan cemburu kepada orang-orang yang di dunianya tertimpa sakit. Lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Bahkan orang-orang yang sehat nanti di akhirat, orang-orang yang di dunia sehat, di akhirat itu berangan-angan kulit mereka itu digunting-gunting, dicakar-cakar sampai habis, sehingga dia sakit, sehingga dia di akhirat mendapatkan pahala orang sakit. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Orang yang sehat akan cemburu kepada orang yang sakit. Nanti di akhirat orang yang dahulunya sehat akan cemburu kepada orang yang dahulunya sakit. Kenapa? Orang yang sakit ternyata pahalanya besar di akhirat nanti. Sampai-sampai orang yang tidak sakit cemburu, kok pahala jenengan kok besar sekali. Oh, dulu saya sakit. Sampai-sampai orang yang sehat ini berangan-angan, andaikan saya kembali ke dunia, maka saya ingin kulit saya digunting-gunting sehingga saya sakit, sehingga saya dapat pahala yang sama seperti itu. Bayangkan. Okay. Jadi orang yang sehat itu cemburu nanti sama orang-orang yang sakit. Orang yang sakit dapat pahala besar. Maka orang yang ditimpa dengan penyakit, dia punya keutamaan. Bukan berarti kita ingin sakit. Okay. Kita semua nggak ada yang ingin sakit. Tapi orang yang sudah qadarullah, sudah dapat penyakit, maka syukuri. Karena dia mendapatkan keutamaan yang banyak, mendapatkan pahala yang besar. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasabul mu'mini kaffaratun lil khotayahu. Penyakit yang menimpa seorang mukmin itu adalah kafarah, itu adalah penghapus dosa dari kesalahan-kesalahan, penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la yusibul muslim hamun wala ghammun wala nasabun wala wasabun. Tidaklah menimpa seorang muslim kesedihan, kesusahan, gangguan atau wasab, penyakit, wala adza atau bentuk gangguan apapun, hatta syaukah, walaupun tertusuk duri, illa kafarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah pasti akan hapuskan dosa-dosanya. Penyakit itu menghapuskan dosa. Kalau tertusuk duri saja, tertusuk duri sakit nggak? Sakit. Sakitnya kecil, itu bisa menghapuskan dosa. Apalagi kalau sakitnya besar. Apalagi sakit misalnya sakit tipes, sakit demam berdarah, sakit TBC, sakit apalagi jantung, sakit ginjal, sakit kanker, waliyadzubillah. Mudah-mudahan tidak ada yang kena, okay? Tapi andaikan ada yang kena, maka itu penghapus dosa-dosa yang banyak. Nah, jadi sakit itu perlu disadari punya keutamaan. Maka jangan hancurkan keutamaan ini dengan melakukan cara-cara atau ikhtiar-ikhtiar yang bahkan akan menimbulkan dosa. Seperti apa? Seperti pergi ke dukun, okay? Seperti menggunakan sihir, seperti menggunakan obat-obatan yang terlarang, atau menggunakan cara-cara yang melanggar agama. Padahal sakit jenengan sudah datangkan pahala, menghapuskan dosa, kok malah ditambah dengan dosa. Ini konsepnya seperti apa? Konsepnya nggak benar. Maka berobat jangan sekedar sembuh. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasulullah. Dia cerita kepada istrinya, ya, pulang ke rumah cerita kepada istrinya namanya Zainab. Wahai Zainab istriku, tadi saya ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Bahwasanya jampi-jampi, kemudian jimat, kemudian pelet adalah kesyirikan. Jampi-jampi, jimat, pelet, kata Nabi, adalah kesyirikan. Itu yang saya
Dapatkan dari pengajian tadi sama Rasulullah. Kemudian kata istrinya, lima taqulu hadza? Ah, benar seperti itu. Dan memang kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Wallahi laqad kanat aini takdhafu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yurqini. Tadi kata istrinya, kata Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, tadi mata saya itu bergetar-getar, kedutan kata orang Jawa. Matanya kedutan, bergerak-gerak terus. Mending kalau cuman berapa menit, tapi ini berjam-jam, aneh. Ya, matanya berkedut. Maka aku pun, kata Zainab, datang ke dukun Yahudi. Dan dukun tadi memberikan aku jampi-jampi. Fa'idha raqani sakanat. Ketika dukun tadi menjampi-jampi, oh ternyata sembuh. Matanya langsung diam. Tidak lagi kedutan. Nah, berarti ini kan ada hasil yang baik. Berobat ke dukun tapi kok sembuh. Maka Abdullah bin Mas'ud suaminya menasihati. Innama dzaka amalu syaitan. Gak boleh itu, salah, tetap salah. Ya, walaupun hasilnya baik, sembuh, kedutannya berhenti, itu amalan setan. Salah, gak boleh. Karena yankhisuha biyadihi. Itu sebetulnya yang bikin mata kamu kedutan, bergetar-getar, yaitu setan. Setan menggetar-getarkan matamu dengan tangannya. Jadi pakai tangan digoyang-goyang. Gak kelihatan setannya, Pak. Nah, ketika Zainab pergi ke dukun, maka dukun itu temannya setan. Ketemu temannya, jadi sudah CS-an, sudah kerjasama. Yang bikin kedutan setan, dukun temannya setan. Maka dukun tinggal bilang, bro, kan temennya, setan, udah cukup berhenti dulu. Ini nanti tak pura-pura tak jampi-jampi. Kalau tak jampi-jampi selesai, kamu berhenti ya. Ini sudah kerjasama dengan setan. Ini cuman permainan saja itu. Ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Maka itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi pada perdukunan. Perdukunan itu sekedar permainan antara dia dengan setan. Kita dipermainkan. Orang-orang yang datang ke dukun itu dipermainkan oleh dukun dan setan. Fa'idha raqaha kaffa anha. Ketika dukunnya jampi-jampi, sudah kerjasama dengan setan. Ketika jampi-jampinya selesai, maka dia kasih kode kepada setan untuk berhenti. Karena itu temannya setan. Maka walaupun ternyata ada hasil yang baik, itu sembuh, tetap itu amalus syaitan. Amalan setan gak boleh. Itu cara yang salah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ajarkan cara yang benar. Inna makana yakfiki antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kali kalau mata kamu kedutan lagi, kalau kamu sakit lagi pada matamu, cukup engkau ucapkan sebagaimana yang Nabi ajarkan. Yaitu doa sebagai berikut. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Coba kita belajar bareng-bareng nggih. Jenengan ulang setelah saya. Allahumma rabban nas anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ulang lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Sekali lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a
illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Seperti itu. Ini diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya. Ini yang Nabi ajarkan. Cukup ucapkan ini terus menerus ya sampai sembuh. Nanti matanya akan berhenti berkedut. Jadi ini juga untuk semua penyakit. Untuk semua penyakit bisa amalkan doa tadi. Karena tadi artinya Allahumma rabban nasi, Allah Rabbnya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah gangguan. Isfi, sembuhkanlah aku. Ya, kalau nanti untuk doakan orang lain sebut namanya Isfi Pak Mulyono misalnya. Isfi Bu Painem misalnya. Jadi ganti namanya. Kalau untuk diri sendiri Isfi, sembuhkan aku. Anta Syafi, engkaulah yang maha penyembuh. La syifa, tidak ada kesembuhan illa syifa'uka, kecuali darimu. Syifaan dengan kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak balik lagi penyakitnya. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Nah, jadi Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud pergi ke dukun ya dan sembuh, tapi sama Abdullah bin Mas'ud tetap dikelirukan, tetap disalahkan. Enggak boleh seperti itu, walaupun sembuh enggak boleh. Dan para bapak, para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, ya bahwasanya berobat itu jangan sekadar sembuh, tapi harus mengusahakan cara yang benar. Apakah jenengan pergi ke dokter? Apakah jenengan gunakan herbal yang benar, atau terapi, atau dengan ruqyah syar'iyah, atau dengan madu. Intinya dengan cara-cara yang benar. Apakah yang syar'i tadi, ataukah cara-cara yang qadari, yang ilmiah, yang bisa dinalar, yang masuk akal. Jangan sekali-kali gunakan cara yang tidak benar, yang tidak bisa dinalar. Ya, pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dinalar. Pengobatan alternatif ada yang benar. Ada yang benar seperti akupuntur, ya seperti tadi keroan, alternatif ya. Seperti apalagi misalnya fasdu. Silakan. Pengobatan alternatif yang terbukti ilmiah silakan. Atau pengobatan medis dokter. Tapi ada hati-hati, ada pengobatan alternatif yang sebetulnya isinya adalah perdukunan, klinik, mistis. Ini nggak boleh ditempuh sama sekali. Kenapa? Karena sebetulnya kita sakit itu lebih baik daripada akidah kita rusak. Kita sakit lebih baik daripada akidah kita rusak. Kenapa? Tadi sakit itu kan dapat pahala besar, dapat penghapusan dosa banyak. Mending kita sakit sampai kita mati, mending kita sakit tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya kita mati, mending daripada mending kita sakit sampai akhirnya mati tapi akidah tetap aman, terjaga, tidak tercampuri oleh kesyirikan atau kekufuran, daripada jenengan sakit kemudian menggunakan cara yang syirik, perdukunan, atau klinik atau mistis, yang mana itu merusak akidah jenengan walaupun sembuh. Mending mana kita sakit tapi akidah aman masuk surga, daripada jenengan sembuh akidah rusak terancam masuk neraka. Tentu semua yang masih waras, masih lurus akalnya milih yang pertama. Ya, tentunya kita pengennya yang ketiga, yaitu nggak sakit dan masuk surga. Kalau bisa seperti itu. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Huda seperti itu. Allah hindarkan dari penyakit, Allah berikan kesehatan, dan juga nanti kita bisa kumpul di surga. Itu yang kita harapkan ya. Jaga kesehatan, Allah jauhkan dari penyakit, dan juga masuk surga, akidahnya aman. Tapi andaikan Allah berikan cobaan berupa penyakit, maka kita katakan lebih mending sakit, tapi akidah kita terjaga, iman kita terjaga, walaupun kita sakit sampai mati, daripada kita sembuh tapi akidah kita rusak. Ini yang perlu kita camkan baik-baik.
Oleh karena itu, maka sekali lagi berobat jangan sekedar sembuh, tapi gunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, yang tidak melanggar aturan agama, cara-cara yang termasuk ikhtiar yang syar'i atau ikhtiar yang qadari. Ya, sebelum kita akhiri, karena sudah syuruk, ya, kita persilakan. Mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi, kadang-kadang banyak yang apa itu ya, ikhtiar yang di apa itu ya, itu tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, tapi menggunakan potongan ayat Quran ataupun mungkin ya potongan ayat, tapi tidak ada di dalam itu. Misalnya jika ingin misalnya itu ada sedikit butuh kecepatan ini misalnya 1000 kali, itu tidak ada, tapi di satu sisi Menggunakan ayat. yang menggunakan itu kan ada sedikitnya. Kira-kira itu bagaimana? Iya. Tidak semua yang bawa ayat Quran atau bawa hadis pasti baik. Tidak. Oke. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud juga melihat ada orang di Masjid Nabawi itu berzikir dengan cara aneh, ya. Berzikir kemudian ada yang mimpin. Kemudian yang mimpin mengatakan sabbihu mi'ah. Ayo bertasbih 100 kali. Setelah itu hamidu mi'ah. Ayo bertahmid 100 kali. Kemudian kabbiru mi'ah. Ayo bertakbir 100 kali. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kalian lakukan ini? Baju Nabi masih ada, bejana Nabi masih ada, peninggalan masih ada, tapi kalian sudah bikin baru. Apakah yang kalian amalkan lebih bagus daripada ajaran Nabi? Ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Jadi walaupun zikir tapi dilarang. Karena apa? Tidak ada contohnya. Ya, jadi nggak semua yang bawa ayat, bawa hadis pasti benar. Kita lihat caranya. Ada nggak tuntunannya? Ada nggak tuntunannya dari Nabi SAW? Dari para sahabatnya itu. Jangan dilihat, oh ada ayatnya, ada dalilnya. Enggak. Tapi dituntunkan atau tidak? Ya, ada nggak tuntunannya? Itu yang perlu menjadi perhatian. Contoh nih, ada metode apa namanya terapi seperti ini. Kalau punya masalah, ini metode keliru ya. Kalau punya masalah apapun, baik itu penyakit atau masalah apapun, silakan silakan ambil mushaf, ya, kemudian minta petunjuk kepada Allah, kemudian buka salah satu halaman. Ya, maka nanti lihat ayat yang paling atas. Ya, maka itulah solusi untuk masalahmu. Itu metodenya seperti itu. Ya. Kalau punya masalah, ambil Quran, minta petunjuk kepada Allah, kemudian buka salah satu halaman, kemudian ya fokus pada salah satu ayat. Itulah solusinya. Ini cara nggak ada tuntunannya. Kalau misalnya nanti yang ketemu ayat, buka mushaf, ketemu ayat, fankihu ma qabalakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat poligami. Punya masalah, kemudian buka mushaf, kok ayat poligami? Oh, berarti solusi masalah saya poligami. Ini gimana? Kan kacau ya cara berpikir seperti ini. Ya, maka tidak semua orang yang pakai ayat pasti benar. Tapi lihat ada nggak tuntunannya? Seperti itu. Tadi kalau masalah sakit lutut kemudian mengatakan bacalah ayat ini 1000 kali, ini nggak benar. Ya, karena nggak ada tuntunan seperti itu. Ya. Tapi kalau niatnya adalah ruqyah syariah, karena ruqyah syariah itu Pak mudah. Ruqyah syariah itu membacakan ayat Quran. Ya, kalau kita yang sakit ya kita baca untuk diri kita. Kalau anak kita sakit kita baca untuk anak kita. Bacakan Quran untuk anak kita.
Yang dibaca apa Ustaz? Apa saja. Yang paling bagus adalah surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, innal fatihata la ruqyah. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi bacakan surah Al-Fatihah ya dalam rangka untuk mengobati. Niatnya untuk atau surah Al-Baqarah atau ayat kursi atau Al-Baqarah ayat yang terakhir. Kalau niatnya seperti itu untuk mengobati tanpa ada harus sekian kali, ya pokoknya sampai jenengan bosan, sampai jenengan capek gitu ya. Kalau anak sakit saya biasa, kalau anak sakit, demam, batuk, saya bacakan ayat kursi. Ya, satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, kalau pas senggang ya bisa lebih daripada itu. Tidak ada aturan harus berapa kali, ya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Kalau niatnya seperti itu betul, itu namanya ruqyah. Tapi kalau ditentukan 1000 kali, 1000 ini dari mana angkanya? Atau misalnya baca ayat ini 333 kali, ini dari mana 333? Ini tidak ada tuntunannya. Tapi kalau niatnya sekedar baca untuk ruqyah syariah, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Karena ini aroma sotonya sudah mulai menggoda gitu. Oke, tidak ada. Dari Ibu nggak ada, Bu? Nggak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Eh, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan semua kita kesehatan. Oke. Allah jauhkan semua kita dari segala penyakit yang berbahaya maupun yang ringan-ringan. Dan Allah berikan kita keistiqomahan. Allah berikan kita ketegaran untuk menghadapi semua ujian, termasuk ujian berupa penyakit. Dan Allah hilangkan dari diri kita keinginan atau niatan-niatan untuk melakukan ikhtiar atau pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat. Dan Allah berikan kita keteguhan hati, keistiqomahan untuk terus minta kesembuhan kepadanya, untuk terus menjaga iman, menjaga akidah di atas akidah yang benar. Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus bertauhid dan berakidah yang benar kepadanya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus demikian sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.